Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini nih, kita mau bahas sesuatu yang, fundamental banget tapi sekaligus ajaib gitu ya. Komunikasi. Betul. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya anak bayi yang awalnya cuma bisa nangis atau ngoceh nggak jelas, beberapa tahun kemudian udah lancar cerita, nego kecil-kecilan, bahkan ngelucu pakai kalimat lengkap. Kok bisa gitu ya? Nah, itu pertanyaan kunci. Dan ini bukan cuma soal penasaran aja loh. Sumber kita hari ini, bab 3 dari Mind in the Making, itu secara spesifik banget ngebahas ini sebagai keterampilan esensial ketiga. Keterampilan esensial ketiga ya. Iya, kita bakal kupas tuntas gimana fondasinya dibangun dari awal banget, kenapa ini penting bukan cuma buat anak-anak, tapi ya buat kita semua nanti termasuk di dunia kerja gitu. Setuju, setuju. Mungkin Anda sendiri pernah ngerasa, aduh, kok susah ya nyampein ide biar pas gitu. Atau sebaliknya, kadang bingung nangkep maksud orang lain. Saring itu. Nah, penelusuran kali ini bakal bawa kita ke akarnya, ke fondasi skill komunikasi. Siap ya kita bongkar bareng-bareng? Siap, mari kita mulai dari keajaibannya dulu deh. Coba deh bayangin kontrasnya. Bayi baru lahir komunikasinya ya tangisan. Terus bandingin sama anak umur 2-3 tahun. Udah bisa ngerangkai kalimat, nanya, jawab, bahkan nawar mainan gitu. Haha, iya bener. Peneliti kayak Roberta Golingkav itu nyebut transformasi ini salah satu misteri perkembangan yang paling bikin takjub lah. Iya sih, rasanya kayak sulap gitu ya. Apalagi kalau kita ingat kata-kata itu kekuatannya dahsyat banget. Bisa bikin perang, bisa bikin damai. Betul, kekuatan luar biasa yang mulainya dari ocehan bayi. Tapi ya, ini jelas bukan sulap kan? Ada penjelasannya dong. Pasti ada lah ya. Gimana tuh? Ya, intinya ini kombinasi antara potensi biologis bawaan kita sebagai manusia dan yang nggak kalah krusial, interaksi yang intensif banget sama lingkungan sosial kita. Terutama pengasuh ya. Interaksi ya kuncinya. Iya, bahasa yang kompleks, yang fleksibel ini ciri khas spesies kita banget. Di sumber kita ada contoh menarik soal anjing namanya Lola. Oh ya, anjing. Iya, Lola ini pinter. Dia bisa ngerti kata biskuit, bola, bahkan katanya ngerti kalimat kayak Norman mau datang, terus bisa nunjukin letak biskuit pakai hidungnya. Keren kan buat anjing? Wah, Lola cerdas juga ya. Tapi maksudnya, sehebat Lola pun beda ya sama manusia? Jauh beda. Kemampuan Lola itu ya oke lah, impresif buat anjing, tapi terbatas banget dibanding kompleksitas, kreativitas, sama kemampuan kita pakai bahasa buat mikir abstrak, ngerencanain masa depan, cerita yang rumit, atau ya bangun peradaban gitu. Levelnya beda banget ya. Beda banget, bahasa manusia itu di liga yang lain lah. Dan nguasain alat super canggih ini ternyata, penting banget. Penting sampai ke dunia kerja juga kan? Saya baca tuh di sumber kita, ada data survei yang lumayan bikin kaget dari para bos-bos gitu. Oh, yang soal skill lulusan baru itu ya? Iya, pas ditanya, skill apa sih yang paling penting tapi sering kurang di karyawan baru? Jawaban teratasnya itu bukan skill teknis loh, tapi justru kemampuan komunikasi lisan. 29% ya kalau nggak salah. Betul, 29%. Sama kemampuan komunikasi tertulis, 28%. Jauh di atas skill lain. Tuh bukan sekedar ngapalin kata atau grammar, itu baru alatnya doang. Tantangan utamanya, ya belajar make alat itu biar efektif. Kesenjangan yang dilihat para bos itu, jangan-jangan akarnya ya karena kurang penekanan di pengembangan komunikasi sebagai skill dari kecil. Oke, masuk akal banget. Jadi, gimana nih skill fundamental ini mulai numbuh? Tadi disebut peran penting interaksi kan ya? Saya tuh sering perhatiin, orang dewasa kalau ngomong sama bayi, nadanya suka jadi aneh gitu loh. Tinggi melengking. Itu ada maksudnya ya? Pas banget. Anda nyentuh temuan inti dari Anne Fernald, dari Stanford. Dia neliti fenomena yang disebut parent speak atau infant directed speech itu. Parent speak. Oke. Iya, nada yang lebih tinggi, tempo lebih pelan, intonasi dilebay-lebayin kayak nyanyi gitu. Fernald sendiri ngaku, dia ngelakuin itu tanpa sadar pas ngomong bahasa Jerman bukan bahasa ibunya ke bayi temennya. Dan ini bukan cuma kebiasaan iseng orang dewasa loh. Oh gitu. Jadi bayi emang suka ya digituin? Persis. Penelitian Fernald nunjukin bayi umur 4 bulan itu jelas lebih senang dengerin parent speak dibanding obrolan dewasa biasa. Dan dampaknya signifikan. Dampaknya apa tuh?
Bayi yang lebih sering dengar gaya bicara ini dari pengasuhnya, ternyata cenderung belajar kata-kata baru lebih cepat. Nada bicara yang lebay ini kayaknya ngebantu bayi mecah aliran suara jadi unit-unit kata yang lebih jelas. Kayak ngasih stabilo gitu di kata-kata penting. Wah, menarik. Jadi suara itu penting ya. Terus gimana sama ekspresi muka? Kan kadang orang kalau ngomong sama bayi mukanya juga ikut heboh tuh. Betul banget, itu juga diteliti. Janet Worker sama timnya ngamatin ini dan nyebutnya parent look. Parent look. Iya, mereka nemuin pola ekspresi muka yang khas, ada yang disebut uchi, wow, sama joy. Itu muncul konsisten di ibu-ibu baik yang ngomong Inggris maupun Mandarin, pas interaksi sama bayi mereka umur 4-7 bulan. Padahal topik omongannya beda-beda secara emosi. Jadi, ekspresi yang dilebay-lebayin ini jadi petunjuk visual tambahan buat si bayi. Wah, jadi bayi itu kayak detektif cilik ya, ngumpulin petunjuk dari suara, dari muka, buat mecahin kode bahasa gitu. Analogi yang pas. Mereka pakai kombinasi petunjuk auditori dari parent speak dan visual dari parent look buat mulai bedain bunyi bahasa ibunya dari bahasa lain, dan yang penting, mulai ngehubungin kata sama benda atau kejadian di dunia nyata. Luar biasa ya. Proses ini makin kuat lagi sama yang disebut Amanda Woodward sebagai parent gesture. Parent gesture, maksudnya gerakan tangan atau badan gitu? Ya, kayak nunjuk contohnya. Penelitian Woodward nunjukin bayi itu cepet banget belajar ngikutin arah mata atau jari telunjuk orang dewasa buat ngerti apa yang lagi dilihat atau dibicarain. Oh gitu. Umur 5 atau 6 bulan aja udah mulai paham kalau tindakan orang dewasa itu ada tujuannya. Jadi pas orang tua nunjuk mainan sambil bilang bola, si bayi belajar, oh kata itu nyambungnya ke benda itu. Ibu dan ayah yang responsif sama gestur bayinya juga anaknya cenderung lebih cepat perkembangan kosakata awalnya. Keren banget ya, kombinasi suara, muka, sama gerakan ini. Interaksi simple tapi efeknya gede. Terus, gimana bayi mulai ngunci kata-kata pertamanya? Mereka biasanya mulai dari kata yang paling sering didengar dan paling ada artinya buat mereka. Kayak nama mereka sendiri. Nama sendiri ya? Iya. Roberta Golinkov nyebut kata-kata familiar ini sebagai jangkar. Kayak jangkar kapal gitu, ngebantu stabilin omongan, jadi bayi lebih gampang ngenalin kata baru yang muncul abis itu. Penelitian nunjukin bayi 6 bulan bisa ngenalin kata baru kalau sebelumnya disebut namanya sendiri, tapi nggak kalau disebut nama orang lain. Wow, sedetil itu ya efeknya? Iya, dan parent speak tadi juga ngebantu di sini. Peter Justic nemuin bayi lebih gampang nangkep batas antar kata di gaya bicara parent speak yang melodis dan ada jedanya dibanding obrolan dewasa biasa yang cepat dan nyambung terus. Jadi emang dirancang buat bayi banget ya gaya bicara itu? Kayaknya gitu. Terus ada cerita lucu di sumber kita soal anak namanya Philip, panggilannya Flipper. Pas umur 18 bulan, dia tiba-tiba protes. No Flipper, Ipi. Nolak nama panggilan, milih nama kesayangannya sendiri, Ipi. Ipi, kecil-kecil udah punya mau ya? Keren. Selain ngenalin kata, apalagi yang penting di awal-awal ini? Kecepatan proses bahasanya. Seberapa cepat sih balita bisa ngenalin kata yang baru aja dia dengar? Riset Envernat lagi nih, nunjukin kalau kecepatan ini di umur sekitar 2 tahun, itu bisa jadi prediksi yang lumayan kuat buat kemampuan kognitif sama bahasa mereka nanti, bahkan sampai umur 8 tahun. Kok bisa? Kecepatan itu penting banget. Fernald ngasih analogi dari pengalamannya belajar bahasa Jepang. Pas pertama belajar kata nasubi, artinya terong, nah pas dia dengar orang ngomong kalimat panjang ada kata itu, dia fokus banget dan senang bisa ngenalin nasubi. Tapi malah ketinggalan sisa kalimatnya. Oh, jadi karena mikir kelamaan ya? Iya, prosesnya kelamaan, jadi hilang makna keseluruhannya. Makanya, mampu proses kata dengan cepat, itu bikin anak bisa ngikutin obrolan atau cerita tanpa ketinggalan kereta. Masuk akal, masuk akal. Nah, geser dikit nih ke usia prasekolah sama sekolah. Gimana lingkungan rumah ngaruh ke kemampuan baca tulis atau literasi? Jembatannya gimana tuh? Nah, ini area yang diteliti dalam banget sama Catherine Snow dan timnya di Harvard, lewat studi jangka panjang namanya homeschool study. Homeschool study ya? Iya, mereka ngamatin anak-anak dari keluarga ekonomi rendah buat lihat faktor apa di rumah yang bikin mereka sukses literasinya di sekolah. Ada 3 temuan kunci yang, wah, nonjol banget. Apa aja itu 3 itu? Pertama, kualitas obrolan di rumah. Bukan cuma soal seberapa sering orang tua ngomong, tapi apa yang diomongin.
Rumah yang bagus buat literasi itu obrolannya sering lampaui urusan di sini dan saat ini aja. Maksudnya gimana tuh? Artinya, orang tua ngajak anak ngobrolin kejadian kemarin, ngerencanain besok, ngejelasin cara kerja sesuatu, diskusiin perasaan tokoh di cerita, atau ya tukar pendapat gitu. Oh, jadi obrolan yang lebih dalam ya? Bukan cuma instruksi, ambil ini taruh itu. Tepat. Kedua, penggunaan kosakata yang kaya dan kompleks sama orang tua. Bahkan pas ngomong sama anak prasekolah. Ini bukan berarti pakai bahasa dewa yang anak nggak ngerti ya. Tapi ya secara alami masukin kata-kata yang lebih beragam dan spesifik dalam konteks yang pas. Contohnya gimana? Ya mungkin nggak cuma bilang bagus, tapi bisa luar biasa, indah sekali, menakjubkan, tergantung situasinya. Ini ngebangun bank kata yang kuat di anak. Pensil, krayon, kertas buat coret-coret atau nulis. Terus contoh dari orang tua juga, anak lihat orang tuanya baca koran, buku, apa aja. Ini ngebangun suasana yang ngehargain literasi. Jadi kombinasi interaksi lisan yang berkualitas sama paparan ke dunia tulisan ya. Fondasi buat belajar baca nih. Nah, ngomong-ngomong soal baca, ini kan skill kompleks banget ya. Gimana sih otak kita sebenarnya belajar baca? Ada area khusus gitu di otak? Pertanyaan bagus. Jawabannya, kata ahli saraf Stanislas Dehaene, lumayan mengejutkan loh. Membaca itu bukan kemampuan bawaan lahir, kayak kita bisa lihat atau jalan. Membaca itu penemuan budaya. Relatif barulah dalam sejarah manusia. Baru sekitar 5.000-an tahun. Jadi otak kita nggak sempat evolusi buat bikin sirkuit khusus baca. Loh, terus gimana kita bisa baca? Otak kita dihack gitu? Istilah hack atau daur ulang lumayan pas sih. Dehaene nemuin kalau otak kita tuh pinter. Dia minjam atau daur ulang sirkuit saras yang tadinya buat fungsi lain. Terutama area di bagian bawah otak yang tugas aslinya ngenalin objek visual, cepet-cepet bedain muka, hewan, alat, gitu-gitu. Oh, area pengenal objek. Iya. Salah satu bagian di area itu terus jadi khusus buat ngenalin bentuk huruf sama kata tertulis. Dehaene nyebutnya Visual Word Form Area atau letterbox. Wow, jadi area pengenal objek kita disulap jadi area baca. Pantesan anak kecil suka kebalik huruf B sama D ya. Tepat, karena sistem pengenal objek kita kan dirancang buat ngenalin objek yang sama meskipun arahnya beda. Kursi ya tetap kursi, mau dilihat dari samping atau depan. Jadi pas awal belajar baca, anak nganggap B sama D itu objek yang sama, cuma kebalik. Ini tahap pertama kata Dehaene. Jadi arti gimana prosesnya? Nah, itu tahap kedua, dan ini inti belajar bacanya. Belajar ngehubungin grafem, huruf atau gabungan huruf ke fonem, bunyi bahasa. Otak harus belajar mecahin kode, kalau simbol B, bunyinya B, A itu A, dan seterusnya. Awalnya ini proses yang lambat banget dan capek, karena anak mesti proses huruf per huruf. Pantesan kalau baru belajarnya pelan ya. Iya, kecepatan bacanya tergantung banget sama panjang kata di tahap ini. Sampai akhirnya, tahap ketiga, baca lancar. Pembaca ahli udah nggak proses per huruf lagi, tapi ngenalin rangkaian huruf atau kata pendek secara otomatis. Udah nggak terlalu ngaruh panjang katanya. Implikasi penting dari temuan Dehaene ini buat cara ngajarin baca. Apa tuh implikasinya? Metode yang cuma ngandelin ngenalin bentuk kata utuh, kayak ngelihat kata sebagai gambar gitu, mungkin kurang efektif dibanding metode yang jelas-jelas ngajarin hubungan huruf bunyi, fonik. Otak perlu dilatih buat mecahin kode itu. Kesulitan bedain bunyi bahasa, kesadaran fonologis, atau kesulitan mindai urutan huruf itu diduga jadi salah satu akar masalah disleksia. Paham. Jadi belajar baca itu benar-benar ngelatih ulang bagian otak kita ya. Satu lagi nih, topik yang sering jadi pertanyaan. Gimana kalau anak belajar 2 bahasa atau lebih? Bilingualisme. Banyak mitosnya nih. Oh iya, banyak banget. Sumber kita ngutip riset dari Catherine Snow sama Janet Worker, ngebantu lurusin beberapa salah kaprah umum. Pertama, mitos soal adanya periode kritis yang kaku buat belajar bahasa kedua. Maksudnya harus dari kecil banget gitu ya? Nah, itu dia. Emang anak kecil kelihatannya nyerap bahasa kayak spons. Tapi bukan berarti orang dewasa nggak bisa belajar atau bahkan nggak punya keunggulan. Pembelajar yang lebih tua seringnya punya strategi belajar yang lebih sadar, pemahaman tata bahasa dari bahasa pertama yang lebih kuat, sama kemampuan literasi yang bisa dipakai. Jadi nggak ada kata telat dong ya?
Terus gimana soal anggapan kalau anak kecil pasti lebih gampang belajar bahasa kedua? Itu juga perlu dilurusin. Anak kecil emang bisa lancah kayak penutur asli kalau kondisinya pas. Tapi prosesnya nggak selalu gampang. Sering kejadian anak kecil yang dicemplungin gitu aja ke lingkungan bahasa kedua, tanpa dukungan bahasa ibunya malah bisa hilang loh kemampuan bahasa pertamanya. Wah, sayang banget ya kalau gitu. Iya, itu kerugian. Belajar bahasa kedua yang sukses di umur berapapun, itu tergantung banget sama motivasi, seberapa sering dengar dan pakai, sama kualitas interaksi atau pengajarannya. Oke, jadi mitos periode kritis sama kemudahan otomatis itu nggak benar ya? Nah, ini mitos yang paling sering saya dengar. Bilingualisme bikin anak telat ngomong. Bener nggak sih? Nah, ini nih mitos yang paling perlu dibantah. Janet Walker tegas banget soal ini. Nggak ada bukti ilmiah sama sekali yang bilang kalau dengar dua bahasa bikin perkembangan bahasa anak jadi telat secara umum. Terus kenapa mitos itu ada? Yang sering kejadian gini, kosakata anak bilingual di umur tertentu mungkin kelihatan lebih dikit per bahasa dibanding anak monolingual. Tapi kalau dihitung total kosakata yang dia kuasain di kedua bahasa, jumlahnya itu setara, bahkan kadang lebih banyak dari anak monolingual. Oh, jadi totalnya sama aja, cuma nyebar di dua keranjang gitu ya? Persis. Proses belajarnya mungkin agak beda dikit ya. Misalnya anak bilingual, kamu belajar bedain dua sistem bunyi, dua aturan grammar. Tapi hasil akhirnya itu justru keuntungan kognitif. Mikirnya lebih fleksibel, kesadaran metalinguistiknya, kemampuan mikirin bahasa itu sendiri lebih bagus. Dan ya jelas, bisa komunikasi di dua dunia budaya. Bilingualisme itu aset bukan beban. Wah, lega ya dengarnya. Benar-benar harus diluruskan ini. Oke, setelah kita bahas semua perjalanan komunikasi ini, dari bayi sampai bilingual, sampai baca, kita tarik benang merahnya ke aksi nyata yuk. Apa aja sih saran kunci dari para ahli di sumber kita buat bantu anak-anak atau bahkan kita sendiri ngasah skill komunikasi ini? Oke, kalau dirangkum dari semua tadi ya, ada beberapa prinsip penting nih. Pertama, ingat kata Patricia Kuhl, tujuan utama bahasa itu koneksi. Jadi, fokus ke interaksi dua arah yang anget dan responsif. Koneksi ya, bukan cuma ngomong. Betul, dengerin apa yang anak minati, ikutin perhatian mereka, kayak saran Catherine Snow. Jangan cuma ngasih kuliah atau banjirin mereka pakai kata-kata. Perhatiin juga sinyal mereka, kapan mereka butuh diem, kapan pengen ngomong gantian. Oke, kualitas interaksi itu kunci. Terus? Apa aja, pakai kosakata yang beragam, sediain buku, alat tulis, jadiin rutinitas yang asik. Sip. Ketiga, secara aktif narasikan pengalaman sehari-hari. Pakai tuh parent talk, parent look, parent gesture pas interaksi, apalagi sama bayi balita. Ceritain aja apa yang lagi dilakuin, apa yang dilihat bareng. Wah, lihat deh kucing oranye itu lagi bobo di pagar, lucu ya dia melingkar gitu. Jadi kayak komentator kehidupan sehari-hari gitu ya? Itu ngebantu mereka nyambungin kata sama dunia nyata. Persis. Keempat, bantu perluas kosakata anak pelan-pelan. Pakai kata yang udah mereka tahu, tapi dengan cara baru, biar kelihatan artinya bisa macam-macam. Kayak kata lari, bisa lari cepat, bisa air keran lari, ngalir, hidung lari, meler, jahitan stocking lari, lepas. Oh iya bener juga ya. Kenalin juga kata baru yang lebih kompleks dalam obrolan yang pas konteksnya, sesuai umur. Kelima, pas baca buku bareng, bikin jadi interaktif. Jangan cuma bacain teksnya aja dari awal sampai akhir. Berhenti bentar, tanya perasaan tokohnya. Kira-kira si kancil takut nggak ya? Minta tebak. Menurutmu abis ini gimana? Atau mainin rima dan bunyi kata di buku. Jadi lebih dari sekedar baca teks ya? Iya. Riset Kathy Hirsch-Pasek malah nunjukin interaksi pas baca buku fisik itu cenderung lebih kaya dibanding sama e-book interaktif yang kadang malah bikin fokus ke tombol-tombolnya. Buku fisik masih oke banget ya buat interaksi. Ada lagi? Keenam, kalau relevan ya, pilih PAUD atau sekolah yang berkualitas, yang nekenin interaksi verbal kayak antara guru dan anak. Cari tahu gurunya sering ajak diskusi nggak, nanya pertanyaan terbuka nggak, pakai bahasa yang kaya nggak. Riset nunjukin ini ngaruh. Oke. Ketujuh, ingat komunikasi bukan cuma kata-kata. Dukung ekspresi multimodal. Kasih kesempatan dan dorongan buat anak ekspresiin ide dan perasaan lewat gambar, lukisan, musik, nari, main peran, seni lainnya. Itu semua komunikasi juga. Setuju. Seni itu bahasa juga ya? Dan yang terakhir nih, kayak muter balik lagi ke keterampilan esensial yang lain. Apa tuh? Kedelapan,
Terus latih skill fokus dan kontrol diri. Kemampuan buat merhatiin pas orang lain ngomong, nggak gampang keganggu, nahan diri buat nggak nyela, ngelola emosi, itu fondasi penting banget buat bisa komunikasi efektif. Baik pas dengerin maupun pas ngomong. Ini nyambung ke fungsi eksekutif otak. Wah, lengkap banget tipsnya. Jadi jelas ya, perjalanan komunikasi ini kompleks banget tapi ya fundamental banget juga. Mulai dari interaksi awal yang penuh nada, ekspresi, sampai kemampuan kita ngerti teks rumit atau debat soal ide abstrak. Proses bangun jembatan antar pikiran yang luar biasa sih. Tepat sekali. Kayak kutipan Katie Hirsch-Pasek di akhir bab itu, perkembangan bahasa bukanlah titik akhir. Ini adalah proses yang memungkinkan kita memahami niat dan pikiran orang lain, serta mengungkapkan apa yang ingin kita katakan. Ini jantungnya hubungan sosial kita, cara kita belajar, dan ya intinya kemanusiaan kita. Proses seumur hidup ya, skill yang terus diasah. Betul. Dan mungkin ya sebagai penutup, ada satu hal buat kita renungin bareng nih dari semua yang kita obrolin tadi. Mengingat seberapa kuatnya pengaruh komunikasi di tiap aspek hidup kita, dan sepenting apa fondasi yang ditaruh lewat interaksi dua arah dari kecil, gimana kalau kita semua sebagai orang tua, guru, temen, kolega, coba deh buat lebih sadar dan sengaja ningkatin kualitas obrolan kita sehari-hari. Kualitas ya, bukan cuma banyaknya omongan. Iya, bukan cuma fokus ke jumlah kata, tapi ke dalamnya koneksi ke usaha buat benar-benar dengerin dan ngertiin, terutama sama generasi yang lebih muda. Kira-kira nih, perubahan fokus ke kualitas koneksi ini gimana ya dampaknya? Nggak cuma ke skill komunikasi mereka, tapi juga ke cara mereka mandang hubungan antar manusia dan dunia sekitar mereka. Wah, pertanyaan yang dalam banget tuh buat dipikirin lebih lanjut. Makasih banyak ya udah nemenin kami dalam penelusuran mendalam soal seni dan ilmu komunikasi ini. Semoga Anda semua dapat banyak perspektif baru yang berguna. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya ya.